Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Menyambung pelajaran yang telah lalu, sebagian daripada tafsir surah Al-Falaq sudah kita baca, kita tafsirkan. Ini kita menyambung daripada tafsir wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sebelumnya kita ulang bahwasanya Allah menyuruh kepada Nabi, Allah menyuruh kepada Nabi untuk mengatakan a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang mengadakan subuh, yang menciptakan adanya waktu subuh. Itu terjemahnya. Apa tafsirnya? Kenapa jadi Al-Falaq? Padahal Allah tuh Tuhan seluruh makhluk. Kenapa yang disebutkan Al-Falaq? Nah, itu sudah kita baca. Kenapa jadi Al-Falaq? Karena Al-Falaq tuh waktu subuh. Waktu subuh jadi ditafsir sini. Karena waktu subuh tuh ibaratnya memberikan harapan. Memberikan harapan bagi orang-orang yang takut. Ini ada orang-orang yang takutan malam. Lalu pas datang waktu subuh tuh merupakan kehimungan luar biasa. Merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi disandingkan dengan kata Tuhannya subuh, Tuhannya yang menciptakan subuh. Nah, seakan-akan kita nih, apabila kita menautkan harapan kepada Allah, hanya kepada Allah, maka insya Allah akan datang kebahagiaan yang diinginkan. Ulangi. Jadi seakan-akan yang tersirat di dalam Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa menggunakan Al-Falaq? Padahal Allah Tuhan segala makhluk. Tuhan segala makhluk. Allah tuh Tuhan segala makhluk. Kenapa yang disebutkan Al-Falaq? Tujuannya tadi memberikan harapan. Sebagaimana apabila kita menautkan harapan kita hanya kepada Allah, maka insya Allah akan secepatnya mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Nah, kayak itu. Min syarri ma khalaq. Tadi kan disuruh berlindung. Berlindung dari apa? Dari segala kejahatan ma khalaq. Makhluknya Allah. Apa aja makhluknya Allah? Manusia, hewan, tumbuhan. Tumbuhan bisa menjahati kah? Bisa. Ada racun-racun yang ada pada tumbuhan yang kita harus hati-hati. Nah, jadi apabila tetamu tumbuhan tuh kayak apa caranya supaya kita terjaga, terlindungi? Kayak apa caranya? Nah, maka berlindunglah kepada Allah. Tumbuhan, matahari, bulan, rumah, api, air. Api itu makhluknya Allah. Bahaya kah api? Bahaya banget. Mun gasan masak memberikan manfaatnya. Tapi karena terkadang api bisa juga memberikan mudarat, mun kebakaran. Memberikan mudaratnya gasan yang kebakarannya banyu. Banyu kita pakai gasan mandi, gasan basuh, gasan membasuh kendaraan, gasan membersihi rumah. Banyu tadi kayak bersahabat dah kita lawan banyu dah. Sekalinya apa? Sekalinya ada yang namanya tsunami, ada banjir bandang, itu banyu. Nah, itu. Jadi kita berlindung dari segala yang diciptakan oleh Allah. Kayak apa caranya supaya kita dilindungi? Nah, jadilah bala, musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah.
Jawab pertanyaannya kayak ini, amun sudah ditakdirkan oleh Allah, gasan apa kita lagi minta perlindungan? Ya lo. Amun sudah ditakdirkan oleh Allah, gasan apa kita minta perlindungan? Jawabannya kayak ini. Musibah, bala sudah ditentukan, lain ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kita. Kenapa kita minta perlindungan? Nah, karena apabila terjadi musibah bisa dua yang sebuting. Yang pertama bisa kita dasar terhindar sama sekali dari musibah tuh. Pas hendak terjadi musibah kita tulak kemana kah gitu nah. Sampai kita di suatu tempat tuh, misalnya pacang terjadi musibah di Jakarta, kita lagi di Jakarta nih, timbul hari itu harus bulik ke Banjar. Mbah sampai bulik ke Banjar, sekalinya di Jakarta gempa misalnya. Atau misalnya aku hendak naik pesawat, sekali entah kenapakah aku ini lambat benar datang. Mobil lah mogok, mbah bujur mesinnya, ban lah buntus. Akhirnya aku terlambat ditinggalkan pesawat. Sangkal. Biasanya manusia sangkal. Nangka itu. Duit banyak habis, 1 juta segala macam. Sekalinya kabarnya pesawatnya gugur. Nah, pesawatnya gugur sekalinya. Akhirnya apa? Nah, akhirnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena terhindar dari segala yang diciptakan oleh Allah. Itu contoh. Habis itu keadaan yang kedua tadi 2. Bentuk perlindungan dari Allah. Yang kedua, bisa kita terdampak daripada musibah tadi atau bala. Misalnya ada gempa bumi. Kita merasakan gempa bumi dan rumah kita runtuh segala macam. Runtuh segala macam, harta misalnya berkurang atau habis bahkan. Tapi apa? Tapi Allah berikan kesabaran di dalam dirinya. Dia sabar dengan musibah ini, tahu ini ujian Allah. Allah menguji, Allah mentes ya kita. Sabarkah kada? Akhirnya inya sabar. Karena inya sabar, Allah memberikan pahala yang sangat banyak kepada orang tersebut. Nah, itu. Makanya kada ada salahnya kita tuh meminta perlindungan walaupun tadi bala dan musibah sudah ditetapkan oleh Allah. Minta perlindungan tetap. Ada nih 2 tadi. Nah, oke, khair. Wa min ada gitu, min syarri ma khalaq. Oke, sudah kita baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari malam apabila mulai gelap. Kenapa jadi minta perlindungan di malam hari? Karena kebiasaannya malam hari itu waktu bubuhan penjahat beraksi. Nah, aku ulangi itu. Baik penjahatnya yang zahir ataupun yang batin. Apa penjahat yang zahir dan batin? Penjahat yang zahir itu yang nampak, maling nampak tuh. Habis itu pelacur nampak tuh. Jahatlah pelacur itulah. Jahat. Ini mengajak kepada kemaksiatan. Jahat berarti. Walaupun ini karena niatnya menafkahi anak. Ini. Pokoknya istilahnya ibaratnya tuh. Kada ada alasan untuk menggawi kemaksiatan lawan Allah. Kada ada alasan. Kalau alasan ini aku ini jadi pelacur, bukan pelacur. Aku ini jadi pelacur
karena mencari duit gasan anak, gasan mamaku yang gegaringan. Amun aku kada begawi ini, aku kada dapat duit. Jadinya, amun aku kada dapat duit, kayak apa aku mau urusi keluargaku jadinya. Jadi sebenarnya itu kada ada alasan. Kada ada alasan. Kenapa? Allah sedang menguji. Allah sedang menguji. Imannya ini bujuran beriman lawan Allah kah kada kah? Jadi diuji Allah, dites Allah. Seandainya kita sabar, jadi kita berusaha dulu cari yang halal. Cari yang halal dulu. Cari yang halal. Kada dapat juga sekalinya. Sabar. Sabar sambil tetap berusaha. Sabar tapi tetap berusaha cari yang halal. Walaupun sedikit. Terkadang manusia itu dibutakan dengan banyak tadi. Jadi pelacur banyak. Sehari 1 juta. Sehari 1 juta. 30 hari 30 juta. Misalnya. Kalau misalnya sih itu. Nah, manusia tuh melihatnya banyak. Oh, 30 juta. Masya Allah, banyaknya duit. Kalau aku nukar ini, kalau aku nukar itu. Jar bebinian nih. Amun begawi yang biasa-biasa aja, paling sehari dapat 50.000 aja. 50.000 kali 30. 1.500.000 aja. Bedanya 30 juta. Dan 1.500.000 tuh lah. Jauh banget perbandingannya. Nah, tapi kadang itu ajaran Islam. Ajaran Islam tuh ada yang namanya keberkahan. Dan keberkahan tuh andaknya di tempat yang halal. Kada ada keberkahan di tempat yang haram. Nah, itu yang perlu dipahami lah. Yang asalnya 1.500.000, tapi cukup pak. Cukup pak, malah berlebih 100, 200, 300 kawagasan menabung. Sedangkan yang 30 juta tuh kurang ha. Kuitan nih kada ampi-ampi ha garing. Anak nih kada ampi-ampi ha menangis. Nah, itu mungkin gara-gara duitnya haram lalu kada ada keberkahan. Itu misalnya, itu contoh aja lah. Contoh. Sambil dipikirkan ya. Jadi kenapa jadi disebutkan sini disebutkan oleh Allah malam? Karena malam merupakan tempat beraksinya, waktu beraksinya para penjahat. Tadi penjahat yang zahir. Penjahat yang batin kayak apa ya? Kayak santet, dukun, kayak itulah. Kan santetnya berfungsinya malam. Habis itu kayak tahulah bujur kadanya yang babi ngepet, yang ketujuh mengambil duit orang tuh. Tuyul, mungkin bujur. Soalnya itu kan sekelas jin, tapi bentuknya kayak babi. Lalu digelari orang ngepet, ya apa bahasanya kada paham juga nang kayak itu. Mungkin bujur, itu. Kayak apa supaya terhindar dari hal-hal nang kayak itu? Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Ya karena 3 surah ini Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, jangan sampai kada dibaca tiap hari. Sekali barang. Jangan sampai kada dibaca tiap hari. Sekali barang setiap hari gitu nah. Namun kalau banyak lagi Masya Allah tabarakallah. Misalnya kita buwirid. Nah, buat bini ini buwirid kah kada tahu nah santriwati ini mbah sembahyang buwirid kah kada. Cuman husnuzanku buwirid aja bang. Misalnya buwirid panjang yang subuh lawan maghrib. Nah, itu pasti terbaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berarti 2 kali dah terbaca sehari. Nah, cukup dah. Hendak dilabihi bagus lagi. Nah, itu tuh misalnya pakai wirid panjang, mun pakai wirid pendek ya kada terbaca tadi. Baca sorang. Nah, yang penting paling setumatnya itu paling semenit untung. Ibaratnya jangan pemalar lawan waktu gasan ibadah. Jangan pemalar waktu gasan ibadah. Kita tuh terkadang hitung-hitungan pas lagi mengaji melihati ke jam. Awas dah aku mengaji nah. Atau pas lagi pengajian majelis melihati ke jam.
jam 10 udah kada tuntung-tuntung nih tuan guru melajari. Perhitungan kita lawan hal ibadah, lawan hal agama, perhitungan kita pas mengikuti HP, wah kada ingat lagi di waktu. Jam berapa ini kada ada lagi. Nah itu kada adil kita lawan agama, lawan akhirat, lawan Allah, kada adil kayak itu. Minimal adil, minimal sama, kada minimal adil, minimal sama. Maksudnya misalnya kita 2 jam gasan mengaji Al-Quran, hanya 2 jam gasan Facebookan, oke lah. Minimalnya kayak itu harusnya. Jangan timpang, Facebookan 5 jam, mengaji 10 menit, nah itu timpang. Atau yang lebih baiknya itu Facebookan 10 menit, mengaji 5 jam. Nah, itu yang lebih baik. Jadi pikirkan. Gasan akhirat itu pikirkan. Gasan akhirat berkaitan dengan Allah itu pikirkan banget. Jangan sampai menyesal aku tadi. Habis itu hanyar wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, tafsirnya itu dari segala penyihir, dari segala dukun yang mengolah buhul. Ini kisah orang bahari yang mengolah buhul, diolah buhul apa, benang tuh nah digumpal-gumpal jadi buhulnya lah. Habis itu dibacakan, ditiupakan. Gasan apa? Gasan memudaratkan, gasan mencelakakan ya, kita mencelakakan hamba-hambanya Allah. Di antaranya juga gasan memisahkan pasangan suami istri. Banyak kayak lo bentuk santet tuh, ada yang gasan pemisah, ada yang gasan membunuh, ada yang gasan supaya anak nih terganggu oleh jin, macam-macam. Yang orang dengki itu macam-macam. Cara berlindungnya apa? Baca surah Al-Falaq, An-Nas, karena qul huwallahu ahad juga. Qala fil bahri, itu sambungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala fil bahri, berkata di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Al-Bahr itu singkatan aja. Naran panjangnya kitabnya Al-Bahrul Muhit. Kitab tafsir tuh. Wa sababu nuzulil mu'awwidhataini qissatan atau qissatun, dan sebab turunnya al-mu'awwidhatain, sebab turunnya 2 surah perlindungan. Al-mu'awwidhatain itu 2 surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu ada sebuah kisah di sini. Jadi ayat ini surah Al-Falaq dan An-Nas itu kada turun secara apa? Tanpa sebab gitu kada. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada kisahnya. Kisah Qissatu Labid ibnil A'sam. Kisah Labid anaknya A'sam. Alladzi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana si Labid nih menyihir Rasulullah. Wani benar menyihir Rasulullah. Fi mishtin, menyihir Rasulullah pada mishtin, surui kita, sisir. Wa masyatatin, masyatatin itu rambut yang gugur. Kan misalnya mbah besuroi, mun rambut rontok guguran lo. Nah, yang gugur tuh, rambut yang gugur itu namanya masyatah.
Jadi suroi ini anunya apa? Alatnya nih. Apa medianya coba bahasa orang dukun tuh. Media gasan menyihir, gasan menyantet orang. Ada yang menyantet Rasulullah. Medianya apa? Suroi. Habis itu rambut yang gugur. Habis itu wajafi. Itu karena sambungannya wajafi tal'atin zakarin. Wajafi tal'atin zakarin. Bang yang qasyrut tal'i itu bang, qasyrut tal'i itu menjelaskan tentang lain juf salah. Juf. Qasyrut tal'i itu menjelaskan tentang juf tuh. Wajufi. Nah, juf tuh qasyrut tal'i itu adalah mayangnya ya bahasa kita. Ulun aku kada paham masih kelapa tuh. Nah, kelapa tuh keluar mayangnya aja. Nah, apa yang keluar mayang tuh? Kada paham aku. Ada yang paham lah pada ya aku. Mun aku mengartikan pelepah kurma. Pelepah kurma. Nah, itu aja pelepah kurma. Zakarin yang jantan. Jadi pelepah kurma yang jantan. Ujar kelapa. Namun kelapa itu ada keluar mayangnya aja. Mayangnya kayak serabutnya kah? Ibaratnya. Nah, kurma kayak itu juga. Nah, juf ini berkenaan dengan kurma. Tapi mayangnya juga. Anggaplah pelepah kurma. Supaya. Jadi medianya suroi tadi. Rambut. Habis itu pelepah kurma. Habis itu. Terakhir. Wawitrin. Witrin ini jarum. Dang. Oh lain. Witrin itu artinya witrin itu tali busur, benang busur. Tahu busur lah. Busur panah tuh, panah. Panah itu kan busur namanya. Busur panah itu ada benangnya, ya loh, ada benangnya. Nah, benangnya itu digunakan. Jadi benang apa tuh, misalnya benang nilon misalnya loh, benang nilon. Jadi medianya aku ulangi tadi, suroi, rambut yang gugur, pelepah kurma lawan benang. Benang busur tadi, witir. Witir itu benang gasan busur. Ma'kudun fihi. Ma'kudin fihi gitu aja. Ma'kudin fihi ihda asyrati uqdatan. Ma'kudin yang diikat fihi padanya ihda asyrata uqdatan, diikat padanya 11 ikatan. Jadi yang alat-alat tadi suroi, rambut, pelepah kurma itu diikat pakai benang tadi, diikat 11 ikatan. Ada angkanya, ada anunya apanya, syaratnya harus 11, 12 kada dapat, 10 kada dapat. Nah, ibaratnya kayak itu. Dipintal, diikat 11 ikatan. Uqdah itu ikatan. Maghruzin bil ibri. Bil ibri. Maghruzin bil ibri. Habis itu maghruz. Maghruz itu ditusuk-tusuk, ditancap-tancap. Bil ibri dengan jarum. Nah, ibaratnya kayak di film-film tuh. Nah, boneka ya Allah, wah ini medianya boneka. Habis itu ditusuk-tusuk oleh si dukun itu. Nah, ibaratnya kayak itu mungkin lah. Membahari boneka kadada mungkin
Jadi diolah nang kayak tadi itu disebutkan tadi. Wah ini tuh boneka ditusuk-tusuknya. Habis itu fa'anzalat alaihil mu'awwidzatan, maka Allah turunkan kepada Nabi mu'awwidzatan, 2 surah perlindungan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan inhallat 'uqdatan. Faja'ala dan menjadikan, kullama ketika atau manakala, qara'a membaca, ayatan satu ayat, inhallat 'uqdatan terlepas satu ikatan tadi. Jadi si dukun tadi tuh, si penyihir tadi tuh, nya kan 11 ikatan. Jadi Nabi itu seakan-akan kayak diikat, kayak di film-film bang, kayak di film-film tuh loh, di film-film bang lah, kalau tahu wujur kadanya. Jadinya kayak terikat tuh nah, kayak terikat, habis itu ditusuk-tusuknya oleh si dukun tuh kesakitan, aduh, kayak itu loh kesakitan. Tapi bergerak kena kawa, kayak itu juga Nabi tadi 11 ikatan, Nabi kena kau bergerak, kayak terikat bang, padahal kan ada ikatan di awak. Lalu turun ayat Al-Mu'awwidzatan, Al-Falaq dan An-Nas, dibaca Nabi seayat, Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan. Merasa lepas, Nabi sebutin ikatan lepas. Inhallat, lepas ikatan. Wa wajada fi nafsihi khaffahu. Wa wajada fi nafsihi, dan mendapatkan fi nafsihi pada dirinya itu khaffahu, keringanan, asa nyaman, kayak apa orang mbah terikat tuh nah 11 ikatan, 11 gulungan aja kita, 11 gulungan, apakah bahasanya, pokoknya 11 ikatan. Pacul sebuting asa nyaman awak, kayak itu. Pacul 2 lebih nyaman lagi, 3 lebih nyaman lagi, nah ibaratnya itu. Tuh khaffahu, keringanan, itu maksud keringanan tuh lebih nyaman, benyaman lah. Hatta inhallat al-uqdatal akhirata, sampai inhallat terlepas, al-uqdatal akhirah, ikatan yang terakhir. Jadi sebuting ikatan tepacul khaffa, benyaman Nabi, beringan apanya narannya, rasa yang sedih rasakan tuh, salah sakit. Habis itu pacul, baca min syarri ma khalaq, pacul 2 ikatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, pacul 1 ikatan. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, pacul 1 ikatan, 4 dah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, 5. Habis itu baca pulang, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan qul a'udzu birabbil falaq ayatnya 5. Qul a'udzu birabbin nas ayatnya 6. 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, di sini sama dengan 11 ikatan yang dirasakan oleh Nabi. Jadi tuntung Nabi membaca minal jinnati wan nas, akhirnya pacul berataan ikatan. Faqama, maka Nabi berdiri. Coba lihat di TV itulah, itu. Yang orang habis diikat, orang asal diikat, habis itu terlepas ikatan tadi, pacul ikatan tadi. Entah kawannya memacul seorang atau dipaculakan. Mbah pacul tuh pasti yang diikat tuh berdiri. Pasti yang diikat tadi tuh berdiri langsung, refleks. Nah, kayak itu juga Nabi. Nabi manusia juga loh. Nabi manusia. Bukti Nabi manusia apa ini, Pang? Mbah diikat, pacul ikatan, berdiri sih, Din. Nah, kayak itu juga manusia. Kayak apa ya? Kayak refleks tadi, Pang.
refleks. Banyak kita hal-hal yang refleks. Hal-hal yang refleks itu banyak. Kebiasaan dah, kayak itu kebiasaan. Nabi manusia, tapi disebutkan dalam syair Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad tuh bujur ya manusia, bahasa kitanya kayak itu. Nabi Muhammad tuh bujur ya manusia, tapi kadang kayak kita yang manusia nih pang. Nah ibaratnya kayak itu. Apa bedanya? Nabi Muhammad tuh kayak mutiara, kayak berlian. Sedangkan kita nang kayak kerikil, nang kayak batu. Nah, itu bedanya. Tapi sama pada manusia, tapi beda. Nah, Allah. Faka'annama nashtun min iqalin. Faka'annama seakan-akan nashtun. Terbebas min iqal dari apa? Dari ikatan. Jadi mbah diikat tuh ngelihat. Soalnya awak ripu aja kita. Kada nyaman mau ngelihat. Padahal kadadat halinya. Fakaan nama makanya situ gambarannya fakaan nama seakan-akan. Kenapa jadi seakan-akan? Maka Nabi dasar diikat. Maksudnya diikat secara zohir kadada. Talinya kadada buktinya. Tapi sidin kayak merasa diikat. Nah kayak itu. Jadi mbah terlepas berataan tadi minal jinnati wanas terlepas berataan sidin langsung bangun langsung anu awak melemaskan awak kita. Ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahnya dan dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki. Idza hasada apabila ini lagi mendengki. Tafsirnya wa min syarril hasid, dan dari kejahatan keburukan orang yang dengki. Kejahatan orang yang dengki. Alladzi yatamanna zawalan ni'mati an ghairihi. Orang dengki ini apa gerang? Alladzi yatamanna, yaitu orang yang menginginkan. Yatamanna atau mengangan-angankan zawalan ni'mah, hilangnya nikmat, an ghairihi, dari yang lainnya. Nah, itu dengki lah, definisi dengki itu menginginkan atau berangan-angan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Misalnya ada kawan berkendaraan hanyar, kendaraannya larang pulang, ADP misalnya, itu harganya 35 jutaan. Ada kawan hanyar itu kendaraan, lalu iri dengki, mudahan pacul bannya. Itu kan menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain. Nah, itu dengki namanya. Kada boleh. Jangan sampai kita hakun. Jangan sampai kita hakun merigati hati kita dengan dengki. Jangan. Amun merasa dengki langsung ingatakan bahwasanya aku gin dibari Allah jua. Walaupun dibarinya kada sama, kada apa-apa, tapi dibari juga. Ingatakan aku gin dibari Allah jua. Jadi jangan sampai dengki lah. Kita belajar agama. Sampai dengki, rugi kita. Kayak papang sudah terbiasa dah aja. Nah, situ ada harus latihan, harus riyadhah. Dibiasakan supaya jangan sampai dengki. Amun dengki terlihat orang langsung bulikakan tadi kepada Allah tadi, bahwa ini Allah yang memberi,
Ibaratnya itulah, ibaratnya kuitan nih, kuitan. Terkadang lawan anak kada sama. Kenapa jadi kada sama? Karena anak nih beda-beda umurnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, beda-beda umurnya. Lalu beda-beda pemberian abah nih. Kenapa jadi beda-beda pemberian abah? Karena beda-beda kebutuhannya. Kekanakan umur 10 tahun diberi duit 20.000 misalnya. Kenapa diberi banyaknya 20.000? Karena ini butuh, nggak senukar mainan misalnya. Oke, akhir. Kekanakan 5 tahun diunjuki duit 20.000, gasan apa? Nya kada butuh duit 20.000. Baik berinya mainannya langsung. Walaupun harganya 10.000 misalnya, ini lebih himong itu daripada beri duit 20.000. Nah, nang kekanakan 2 tahun tadi diberi mainan. Ini himong juga. Mainan yang seharga 1.000-an gini himong juga. Nah, itu jadi beda-beda. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena beda umur. Nah, kayak itu juga Tuhan. Tuhan beda-beda memberi lawan kita. Kenapa beda-beda? Karena keadaan kita beda-beda, kebutuhan kita pun beda-beda. Orang diberi misalnya kau nukar mobil Alphard. Karena ini dasar butuh misalnya. Kita diberi Alphard misalnya, kita nih duit pas-pasan. Duit gaji 1 juta sebulan diberi Allah Alphard. Kada kau maharagu kita. Spare partnya Alphard tuh, suku cadangnya apabila rusak itu larang-larang. Bannya aja sebuting bisa sampai 1 juta lebih. Itu hanya bannya misalnya pecah. Gaji kita 1 juta sebulan, hendak bisa Alphard. Nah, kada cocok loh. Nah, itu. Jadi Allah tuh sudah adil dah. Allah tuh ahkamul hakimin, paling adil dah. Kada didusta lagi itu. Paling adil dah sidin. Jangan meragukan Allah. Allah ini kada adil. Yang itu diberi ulun kada. Kajar siapa? Jadi kamu. Ini masalahnya manusia ini juga penyakitnya. Kada merasa diberi itu nah itu penyakit juga. Padahal diberi ya cuman ya kada merasa. Alih banangin tuh. Yalah, mudahan kita kada termasuk yang itu. Mudah-mudahan kita nih termasuk orang yang selalu bersyukur, selalu merasa bahwa Allah tuh memberi nikmat, selalu merasa bahwa Allah tuh kada ingat memberi kita. Terkadang kita menganggapnya kayak itu, Allah kada memberi, Allah kada ingat memberi aku. Allah kada ingat memberi kita, ini kada kebihinak kita. Ini karunia juga oksigen nih. Kalau bernapas hidung terbuka nih berlubang, kada tertutup. Kalau tertutup kan lebih hinak kita. Ya Allah. Tuh, mudah-mudahan ya Allah. Lawan juga supaya mudah-mudahan kita seberataan terhindar daripada sifat-sifat hasad atau sifat-sifat yang kada baik yang disebutkan di dalam ayat ini. Wala yarda bima qasamahullahu ta'ala lahu, dan tidak ridha dan tidak ikhlas dan tidak ketuju bima qasamahullah, dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Jadi orang hasad itu yang pertama ia menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain tadi hilang, dan inya kada ridha dengan yang diberikan Allah kepadanya. Itu hasad. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Jaga hati. Agim menyanyilah, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, jagalah hati. Ya Allah. Jaga hati kita. Jangan sampai rigat. Amun rigat, istighfar, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Nah, ini amun sadar yang gitu, kita ambah mahasati orang nih. Sangkal kita lawan orang ibaratnya,
orang tuh nyaman benar hidup, misalnya sangkal gitu dalam hati, tersambat tadi, dahan. Nah, tersambat kita, habis itu langsung kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Nah, orang yang sadar tadi, atau orang yang ingat timbul astagfirullah beristighfar tadi, biasanya mau to ampi hasad tadi tuh, mau to ampi, asal sadar. Nah, yang kada mau ampih itu apa ya? Yang kada ingat tadi, pada ingat tuh lagi hasad, kada ingat. Nah, itu masalah. Oke, akhir masuk ke al-balaghah. Al-balaghah tu kandungan balaghah. Tadammanatis suratul karimah wujuhan minal badi'i wal bayan. Nujizuha fima yali. Tadammanat, mengandung. Di dalam surah yang mulia ini, surah Al-Falaq, wujuhan, beberapa bagian, minal badi'i, daripada ilmu badi', wal bayan, dan ilmu bayan. Nujizuha fima yali, yang kami ringkaskan sebagai berikut. Jadi semalam rasanya aku tertinggal. Jadi balaghah tu jarku mencakup 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama ilmul ma'ani. Nah, ilmul ma'ani karena bukan kamu pelajari, karena ilmul ma'ani di sekolahan. Mungkin sudah. Habis itu ilmu badi', hanya ilmu bayan, atau terbalik, ilmu bayan dulu atau ilmu badi' dulu. Nah, kayak itu. Itu 3 pembahasan tentang balaghah. Yang pertama al-jinasun naqis baina falakun lawan khalaq. Itu tambahilah falak, tu tambahi al-falaku. Kan kul a'udzu birabbil falak, tambahi al-falak, tambahi alif lamnya. Jinas naqis ini secara ringkas jelah, karena bukan kamu belajar di pembahasan balaghah yang mendalamnya. Ini aku yang sekilas saja. Jinas naqis ini sesuatu kata yang mirip falak lawan khalaq kan mirip. Apa miripnya? Sama-sama ada huruf lam atau sama-sama ada huruf qaf. Bedanya di fa lawan kha. Nah, jadi sesuatu kata yang mirip tapi beda jumlah huruf. Apa bedanya? Di sini lo falak lawan khalaq, apa naranya sama aja pada 3 huruf. Coba tambahi al-falak. Nah, maka bertambah 2 huruf di situ. Oke, tambahilah supaya jelas jinas nakisnya. Jadi jinas nakis kuulangi sesuatu kata yang mirip tetapi berbeda jumlah hurufnya. Oke. Yang kedua al-itnab. Al-itnab bitikraril ismi. Al-itnab nih mengolah kalimat dengan panjang. Mengolah kalimat dengan panjang tuh al-itnab. Mengolah kalimat panjang. Mengolah kalimat panjang, itu aja, mengolah kalimat panjang. Bitikraril ismi, dengan mengulang-ulang isim. Dengan mengulang-ulang isim. Apa yang diulang? Isim. Apa yang diulang? Syarri. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin, wa min syarrin nafatsat, wa min syarri hasidin. 4 kali pengulangan, 4 kali diucapkan. Marwat jisidin, marwat, rancak, bahasa kita rancak, sering. Fis surah, di dalam surah ini. Ini contohnya min syarri ma khalaq, min syarri. Habis itu alif lam kha. Alif lam kha itu rumus, rumus. Apa rumus? Apa arti rumusnya? Ila akhirihi. Itu alif lam kha itu ila akhirihi. Maksud ila akhirihi itu kan sudah min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri nafatsat. Ila akhirihi tambah apa, tarusakan sampai terakhir jisidin. Apa? Wa min syarri hasidin. Ya, itu.
Tujuannya apa? Tanbihan. Sebagai kehati-hatian, tanbihan. Sebagai kehati-hatian ala shina'ati hadhil awsaf, atas keburukan. Shina'ah itu keburukan atau kekejian. Shina'ah itu suatu yang keji. Keburukan hadhil awsaf, sifat-sifat ini. Jadi sifat-sifat yang disebutkan tadi itu ghasiqin idza waqaf itu kada terlalu baik. Hasidin idza hasad kada baik juga. An-nafasat misyarin nafasati fil uqad itu kada baik juga. Jadi seberataan itu kada baik, karena kada baik lalu ditekankan oleh Allah dengan itnab, oleh Allah panjang. Jakanya kada diulangi Allah bisa aja pang juga. Min syarri ma khalaq wa min ghasiqin idza waqab. Syarnya dihilangkan. Nya kena juga ma'tuf juga kena. Kembali juga kenanya ke syar. Domirnya nih. Kembali aja sebenarnya, tapi Allah kada kayak itu. Allah biar aja panjang supaya nih Allah nih menekankan nih harus hati-hati nih terhadap kejahatan ini nih nah. Ditekankan oleh Allah. Itu itnab. Itu yang ketiga. Salis. Zikrul khas ba'dal 'am lil i'tina'i bidzukur. Zikru menyebutkan al-khas, menyebutkan yang khusus. Ba'dal 'am, setelah yang umum. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Berarti pemahamannya apa? Yang umum dahulu disebutkan hanya yang khusus. Nah, kita ulangi. Zikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah setelah yang umum. Berarti yang umum dahulu hanya yang khusus. Pahamkah? Pahami. Tujuannya apa? Lil i'tina'i bidzukur, untuk memperhatikan. Untuk memperhatikan hal yang disebutkan. Bidzukur itu dengan yang disebutkan. Dengan yang telah disebutkan. Apa contohnya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala makhluk. Nah, dari kejahatan segala makhluk. Fa innahu umum. Maka bahwasanya yang min syarri ma khalaq itu umum, bentuknya umum. Bentuknya umum. Dari kejahatan seluruh makhluk. Umum. Yadkhulu tahtahu syarrul ghasiq. Yadkhulu tahtahu syarrul ghasiq. Masuk di bawahnya. Masuk di bawahnya. Tahta di bawahnya. Syarrul ghasiq, kejahatan, keburukan malam. Wa syarrun nafasat, dan kejahatan penyihir. Wa syarrul hasid, dan kejahatan si orang yang hasad. Apa maksudnya? Yadkhul tahtahu, masuk di bawahnya. Maksudnya kayak ini. Jadi tadi min syarri ma khalaq, berlindung dari segala kejahatannya seluruh makhluk. Ayat selanjutnya min syarri ghasiq, dari kejahatan malam. Ghasiq nih, malam nih, makhluknya Allah lah. Pertanyaannya, ghasiq malam itu
makhluknya Allah lah. Kita jawab, iya makhluknya Allah. Nah, berarti ghasik ini lebih khusus. Ya Allah, berarti ghasik ini khusus. Kan tadi yang umumnya tadi dari kejahatan segala makhluk. Makhluknya siapa? Di antaranya ghasik. Nah, malam. Jadi Allah sebutkan yang umum dulu, hanya yang khusus. Habis itu pulang an-nafasat, penyihir. Penyihir itu makhluknya Allah kah lain kah? Kita jawab, iya makhluknya Allah. Nah, berarti an-nafasat lawan ghasik merupakan bagian daripada ayat yang kedua. Bagian daripada aku berlindung dari keburukan, dari kejahatan segala makhluknya Allah. Ya kah? Habis itu orang yang hasad tuh makhluknya Allah kah lain kah? Kita jawab iya makhluknya Allah. Nah, karena iya makhluknya Allah, maka orang yang hasad tadi merupakan bagian daripada ayat yang kedua. Merupakan bagian daripada makhluk segala makhluknya Allah. Nah, jadi Allah sebutkan umum dulu. Umum. Dari apakah ya Allah? Dari apakah wahai Allah? Jauhkan ulun dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu. Dari siapakah? Manusianya kah? Jinnya kah? Hewannya kah? Lawangnya kah? Bolanya kah? Itu umum. Kita kadang meminta secara khusus. Habis itu hanya ayat selanjutnya hanya diminta secara khusus. Dari kejahatan malam, dari kejahatan penyihir, dari kejahatan orang yang dengki. Nah, itu. Tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Untuk lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Oke, yang keempat ada jinas istiqaq. Jinas istiqaq nih pengertiannya katanya suatu kata yang berasal dari bentuk yang sama atau suatu kata yang berasal dari satu kata. Nah, itu. Suatu kata yang berasal dari asal yang sama kayak itu aja kan. Suatu kata yang berasal dari asal yang sama. Contohnya baina hasidin wa hasada. Antara hasid lawan hasada itu sama asal katanya, sama pada hasada. Sama kayak bukan ikan belajar belajar sorob tuh kan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, itu kan bukan belajar sampai seterusnya. Misalnya ada maf'ul lawan yaf'alu. Kata itu ada maf'ul lawan yaf'alu dalam satu ayat misalnya. Maka ini jinas namanya istiqaq. Kenapa? Karena berasal dari asal yang sama. Yang kelima, yang terakhir. Tawafuqul fawasil mura'atun li ru'usil ayat. Tawafuqul fawasil itu serasinya keserasian. Nah, itu ya keserasian al-fawasil pemisah. Keserasian pemisah. Mura'atun sesuai li ru'usil ayat dengan apa? Akhir-akhir ayat. Nah, ru'us itu akhir-akhir ujung-ujung ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu aja yang lain. Sama qul a'udzu nah kayak ini coba bagian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, sama-sama qaf akhirnya qul a'udzu birabbil falaq qaf min syarri ma khalaq qaf wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ba ini sebuting di tengah. Habis itu wa min syarri nafatsati fil 'uqad dal wa min syarri hasidin idza hasad dal. Jadi dua pemulaan qaf, di tengahnya ba,
di akhirnya dal. Wah, bagus susunannya, indah susunannya. Nah, itu tentang balaghah yang ada di kitab balaghah yang ada di dalam surah Al-Falaq. Ini tentang tafsir surah Al-Falaq. Tuntung dah tafsir surah Al-Falaq. Karena kita sambung tafsir surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dengan berkah mempelajari surah Al-Falaq, kita selalu terhindar daripada segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Apabila terjadi juga, apabila kita terimbas juga, mudah-mudahan kita kawas sabar. Mudah-mudahan kita kawas sabar. Kenapa jadi supaya sabar? Karena innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai di situ dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke chat pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.